Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazula Rahma Safriani. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIDN 0528089102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam bentuk video. Perkenankan saya mendeskripsikan rencana pembelajaran semester, terutama untuk mata kuliah biokimia yang saya ampu dan sesuai bidang keilmuan yang saya miliki. Mata kuliah biokimia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis yang diberikan kepada mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah TLU 2004. Besaran SKS mata kuliah biokimia yaitu 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah biokimia ini, mahasiswa akan mempelajari proses-proses fisiologis pada makhluk hidup yang melibatkan berbagai reaksi kimia dalam pola teratur yang kita kenal dengan istilah metabolisme. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknologi laboratorium medis dalam pemantapan mutu teknis, pemeriksaan laboratorium dengan menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, etika profesi, sikap kritis, konstruktif terhadap pengetahuan yang dimiliki, semangat keilmuan, kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, dan menjaga keselamatan diri, pasien, serta lingkungan. Kemudian yang kedua adalah menguasai konsep teoritis pengendalian proses dan penilaian hasil uji spesimen dalam bentuk laporan hasil uji yang tervalidasi untuk keperluan diagnosis klinis oleh pihak yang berwenang. CPL yang ketiga yaitu mampu melakukan pemeriksaan spesimen biologis atau tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai jenis spesimen, serta menganalisis hasil pemeriksaan atau tahap pasca analitik untuk mendapatkan informasi yang valid sesuai standar mutu yang berlaku. Kemudian CPL tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Terdapat 4 CPMK dalam mata kuliah biokimia. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan makromolekul dan metabolismenya. CPMK yang kedua diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan pemeriksaan biokimia makro dan menerapkan pemeriksaan laboratorium biokimia makro. CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mikromolekul dan metabolismenya. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan pemeriksaan biokimia mikro dan menerapkan pemeriksaan laboratorium biokimia mikro. Adapun materi pembelajaran teori yaitu terdiri dari 7 materi topik bahasan. Yang pertama adalah karbohidrat, kemudian ada lipid, protein, vitamin, mineral, enzim, dan juga hormon. Untuk materi pembelajaran praktikum terdiri dari 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua merupakan uji karbohidrat menggunakan metode Molis dan juga metode Benedict. Untuk pertemuan ketiga dan keempat, uji lipid menggunakan metode peroksida dan kolorimetris. Pertemuan kelima dan keenam yaitu uji protein dengan menggunakan metode Biuret dan juga metode Milon. Untuk pertemuan ketujuh berupa responsi yang pertama yang berupa hasil evaluasi pembelajaran praktikum selama menjalankan praktikum untuk uji karbohidrat, lipid, dan juga protein. Untuk pertemuan ke-8 dan ke-9 merupakan uji mineral yaitu kalsium dan juga klorida. Lalu untuk pertemuan ke-10 ada uji vitamin C. Pertemuan ke-11 dan ke-12 adalah uji aktivitas enzim berdasarkan pengaruh suhu dan juga pengaruh pH. Untuk pertemuan ke-13 ada review materi dan pertemuan ke-14 adalah responsi 2 yang merupakan hasil evaluasi pembelajaran dari uji mineral, vitamin, dan uji aktivitas enzim. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti textbook dan juga luaran hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sistem pembelajaran teori bisa dilakukan menggunakan metode daring yaitu menggunakan Zoom dan juga nanti rekamannya bisa di-upload di Lensa Unisa Yogyakarta ataupun dengan menggunakan metode luring yaitu tatap muka secara langsung di dalam kelas.
Untuk pembelajaran praktikum dilakukan tatap muka secara langsung di dalam laboratorium. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah biokimia yaitu contextual learning dengan metode ceramah, tanya jawab, dan juga refleksi. Kemudian untuk praktikum, metode yang digunakan adalah role play dan simulation di dalam laboratorium. Perkuliahan diawali dengan berdoa dan membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, kemudian penyampaian materi, diskusi, dan juga tanya jawab. Untuk sistem penilaian mata kuliah biokimia diambil dari berbagai komponen. Yang pertama ada dari ujian tengah semester dengan bobot 10%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 15%, praktikum dengan bobot 25% yang diambil dari berbagai aspek yaitu meliputi soft skill, hard skill, dan juga laporan praktikum. Serta ada juga tim based project sebesar 50%. Tugas yang diberikan pada tim based project ada dua, yaitu membuat poster tentang lipid, jenis-jenis lipid, fungsi lipid, profil lipid pada tubuh penderita dengan penyakit tertentu, serta pemeriksaan lipid pada manusia. Kemudian tim based project yang kedua adalah membuat video pemeriksaan biokimia, baik secara makro dan juga mikro di dalam laboratorium. Demikian pemaparan proses pembelajaran mata kuliah biokimia yang saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menampilkan pelaksanaan pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita awali dengan membaca doa dan juga membaca Al-Quran ya. Yang bertugas Mas Rudi ya. Oke, silahkan bisa dipimpin teman-temannya. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Subhanallahul-Adzim. Baik, terima kasih Mas Rudi. Oke, tadi kita sudah sama-sama membaca doa sebelum belajar dan membaca Al-Quran ya, tadi dipimpin oleh Mas Rudi. Sekarang kita akan presensi terlebih dahulu. Saya berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk kalian mengakses SIM PTT presensi kita ya. Silahkan bisa untuk presensi terlebih dahulu. Oke, tadi sudah presensi semuanya ya? Sudah. Kita akan mulai perkuliahan kita yang teori keberapa ini? Keberapa? Ayo. 5 atau 6? 6 ya. Enzim itu yang ke-6. Kalau yang minggu lalu kita sudah mendiskusikan tentang mineral. Oke. Sebelum kita masuk ke enzim, saya minta mungkin ada 2 perwakilan yang akan menyampaikan atau refleksi. Kemarin itu kita sudah mempelajari apa? Yuk silahkan mungkin dari sini dulu. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil dari NIM 2311304093. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mineral yang berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari kemarin. Berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari, mineral merupakan salah satu sumber termasuk senyawa anorganik dan tidak dapat disintesis atau tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia. Berdasarkan jumlah tubuh yang diperlukan itu ada dua, seperti makro dan mikro. Di mana makro dan mikro itu, kalau makro itu berdasarkan jumlah yang dibutuhkan yaitu lebih dari 100 mg. Sedangkan kalau mikro itu kurang dari 100 mg. Terus berdasarkan fungsi itu sangat banyak sekali dalam tubuh manusia. Yang pertama itu menjaga keseimbangan asam dan basa, terus dan menjaga banyak lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fadil. Tadi sudah disampaikan tentang definisi ya atau pengertiannya, kemudian fungsi-fungsinya gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan materi kemarin itu kita apa saja sih selain tadi yang disebutkan oleh Mas Fadil? Dari sini siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Zulfikar Agassi dengan NIM 2311304155. Sedikit ingin menambahkan dari Mas Fadil sendiri, fungsinya yaitu fungsinya ada banyak. Contohnya ada di kalsium sendiri, yaitu mengatur fungsi sel, mengatur kerja hormon dan faktor pertumbuhan, membentuk lapisan dan gigi, serta mengatur pembekuan darah dan katalisator reaksi. Jenis-jenisnya ada banyak. Contohnya seperti ada kalsium, magnesium, kalium, klorida. Untuk mikro sendiri ada zinc, ferrum, iodin, dan sebagainya. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Mas, siapa panggilannya? Rasyad. Oh, Mas Rasyad ya. Tadi sudah disampaikan Mas Fadil dan Mas Rasyad materi kemarin ya tentang mineral. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita yang enzim. Tadi ada yang sempat disinggung sedikit ya dari Mas Rasyad tadi ya, salah satu fungsi dari enzim. Nanti kita akan lihat seperti apa sih definisinya gitu ya, atau struktur enzim itu bagaimana, lalu nanti strukturnya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu apa saja. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Seperti itu ya. Oke, untuk capaian pembelajarannya, nah ini nanti kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang profil enzim ya, yang tadi saya sampaikan bisa dari definisi, kemudian strukturnya, lalu misalkan dari contoh-contoh pemeriksaannya gitu ya. Jadi nanti akan kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, ini bahan kajiannya. Yang pertama ada definisi enzim, kemudian ada komponen enzim, lalu ada struktur enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan contoh pemeriksaan enzim ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Tadi Mas Rasyad menyinggung ada katalisator ya. Ada yang tahu apa itu istilah katalisator atau katalis? Mempercepat reaksi ya, mempercepat reaksi dalam tubuh ya. Jadi memang tadi betul ya disampaikan Mbak siapa Mbak Fatimah ya. Jadi tadi si enzim itu dia berfungsi sebagai katalis ya. Katalis itu artinya mempercepat reaksi ya. Jadi kalau misalkan kita umpamakan kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya sudah banyak mengaplikasikan enzim. Contoh yang paling mudah misal deterjen ya. Ketika kita nyuci ya toh, baju kita itu kan mungkin ada tumpukan lemak dan lain sebagainya ya, noda-noda kotoran. Terus kita cuci pakai deterjen. Setelah itu akan bersih atau semakin kotor? Semakin bersih. Nah, itu apa yang terjadi? Ada mekanisme enzim di situ. Ya, ada contohnya misalkan enzim lipase yang dimasukkan di dalam deterjen. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mencuci, lemak-lemak atau noda-noda yang ada di baju kita itu bisa hilang. Ya, jadi si enzim itu di kehidupan kita aplikasinya itu sudah sering kita pergunakan. Misalkan contohnya di industri kertas misalkan ya, atau industri makanan itu juga sudah banyak menggunakan enzim. Misalkan tadi yang saya sampaikan industri kertas. Industri kertas itu ada namanya istilahnya penghilangan atau refiner. Nah, itu dia perlu alat ya, namanya pisaunya itu cukup besar gitu ya, dan perlu energi tinggi untuk nanti membentuk serat-serat. Ya, jadi kertas-kertas yang kalian gunakan itu kan dia berserat ya sebenarnya, kalau kita amati pakai mikroskop itu kan kelihatan dia berserat. Nah, itu ada penambahan dari enzim itu. Di kehidupan kita itu sebenarnya aplikasi penggunaan enzim itu sudah sering kita rasakan ya. Tadi yang paling gampang mencuci tadi gitu ya. Jadi ada enzim di situ. Nah, kemudian berikutnya ada
enzim merupakan protein yang tersusun atas rantai asam amino yang saling terhubung. Masih ingat materi protein? Masih ya. Nah, protein itu sifatnya gimana? Ketika dia dipanaskan, itu apakah dia akan baik-baik saja atau akan terdenaturasi? Terdenaturasi ya, atau dia akan terpecah belah menjadi kepingan yang lebih sederhana ya. Nah, si enzim itu juga dia punya susunan dari protein. Sehingga ketika kita panaskan enzim ya, misalkan enzim amilase gitu ya, kita panaskan pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Enzim itu akan rusak. Ya, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya fungsinya itu seperti apa atau sifat dari enzim itu bagaimana. Oke. Nah, kemudian jika ada perubahan di salah satu sisinya akan mempengaruhi sisi aktifnya juga. Nanti kita akan lihat strukturnya enzim itu seperti apa. Nah, ini adalah struktur enzim ya. Jadi ini adalah enzim yang bagian bawah ini ya. Ini ya, bisa dilihat ya. Ini adalah enzim dan yang atas ini adalah substrat. Substrat itu apa? Bisa dibaca di sini. Senyawa yang akan diubah oleh enzim. Jadi enzim kita itu misalkan tadi lipase. Kalau dia nggak ada lipid atau nggak ada lemak, ya dia nggak bisa bekerja. Ya, jadi dia akan diam aja di situ. Si apoenzim itu tersusun hanya dari protein, sehingga dia itu sifatnya termolabil. Jadi kalau kalian yang labil-labil gitu ya, itu hampir sama seperti apoenzim. Ya, karena dia itu termolabil. Kenapa? Ketika kita panaskan, dia itu akan labil tadi, jadi nggak stabil, gitu ya. Nah, kalau yang ini kofaktor, tadi kan ada istilahnya kofaktor ya, itu dia akan aktif enzimnya. Jadi si enzim ini meskipun dia ada bagian protein dan juga yang non protein atau kofaktor, ketika si kofaktornya ini nggak ada, enzim juga nggak bisa bekerja. Coba kita pahami ya tadi ya, enzim tersusun dari protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Ingat fungsi-fungsi protein, salah satunya sebagai apa? Dalam struktur sel kan? Nah, dia membantu di situ. Bisa juga sebagai hormon yang akan dipelajari di materi yang berikutnya. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, apakah semua protein itu merupakan enzim? Jawabannya tidak. Ya tadi alasannya. Karena memang protein itu bisa menjadi hormon, bisa juga dia membangun struktur sel yang lain, sehingga tidak semua protein merupakan enzim. Jelas? Jelas ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini adalah struktur enzim. Jadi si enzim itu dia akan diperebutkan gitu ya. Ibaratnya dia primadona. Primadona karena apa? Karena dia akan rebutan nanti dengan ini, yang lain-lain ini. Nah, nanti kita kenal ada istilahnya inhibitor, kemudian ada, ini tadi sudah kita diskusikan ya, ada kofaktor, ada sisi allosterik, ada yang kompetitif dan non-kompetitif, gitu ya. Jadi nanti si enzim itu dia akan menjadi primadona, artinya dia itu harus bisa kerja spesifik dan di situ banyak sekali yang akan mendekat. Sehingga kadang nanti produknya itu tidak sesuai kalau yang substratnya tidak sesuai atau tidak pas. Di metabolisme karbohidrat ya, kita kenal ada istilah laktosa. Ya kan? Laktosa itu dia gabungan dari apa sih? Atau dia terbentuk dari apa sih laktosa itu? Glukosa dan galaktosa kan? Itu yang gula sederhana. Nah, enzim itu penamaannya, dia biasanya berakhiran ase-ase. Jadi kalau laktosa, enzimnya itu namanya laktase. Ya, jadi misalkan amilum, untuk memecah amilum, pakai enzimnya amilase. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak penamaan untuk enzim, tapi rata-rata enzim itu penamaannya dari fungsinya dia akan mengubah si substrat ini jadi apa. Bisa dipahami ya? Jadi kayak tadi laktosa. Laktosa itu kan gulanya masih belum sederhana nih. Di tubuh dia harus dipecah dulu, ya, dipecah menjadi sederhana oleh namanya enzimnya si laktase. Ya, kemudian di dalam saliva kita atau di mulut itu kan ada enzim, salah satunya amilase gitu ya. Dan dia akan memecah apa? Makanan yang kita makan itu contohnya misalkan amilum. Amilum itu kan dia kompleks ya, harus disederhanakan lagi kan, sehingga di situ perlu enzimnya namanya amilase. Paham? Ada mekanisme kerja enzim kita kenal dengan istilah gembok dan kunci, lock and key atau gembok dan kunci. Ya, gembok dan kunci ini dia itu harus pas ya kan. Kalau misalkan kalian buka pintu gitu ya, buka pintu ada gemboknya.
kuncinya nggak pas, bisa masuk nggak? Nggak ya, nggak bisa masuk, sehingga harus cocok, harus spesifik, harus sesuai. Oke, ada pertanyaan terkait materi faktor yang mempengaruhi enzim. Tadi ada suhu dan pH dulu ya, sebelum saya lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi yang lainnya. Saya, Bu. Iya, silahkan. Berdiri Mbak, sebutkan nama dan NIM. Saya Vika Indandiana Sari, NIM 23113444. Ingin bertanya, Bu. Kan tadi kita udah mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi tentang enzim ini kan ya, Bu. Terus pertanyaan saya itu, Bu, apakah enzim itu tuh dia tuh bisa bekerja di berbagai macam pH atau enggak sih? Oke, ya. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Vika. Ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah enzim itu bisa bekerja di berbagai pH, gitu ya. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa enzim itu bekerjanya spesifik. Artinya apa? Artinya ketika suhunya tidak sesuai, pH-nya tidak sesuai, dia tidak bisa bekerja, ya. Contohnya misalkan ini, enzim tripsin, dia itu bekerja pada pH basa. Kalau misalkan kita masukkan dia di pH yang asam, kira-kira akan bekerja atau enggak? Enggak, ya. Begitu juga dengan enzim pepsin. Dia optimal di pH asam. Ketika kita berikan pH-nya basa, apakah dia akan bekerja? Tidak juga. Gitu ya. Bisa dipahami Mbak Vika? Berarti harus sesuai. Iya, harus sesuai. Kalau nggak sesuai nggak bisa, karena dia sistemnya spesifik. Jadi enzim itu selain ada pengaruh pH, suhu, kemudian ada aktivator ya, ini nanti dia itu juga bisa bekerja lebih cepat lagi. Jadi misalkan enzim ini bekerjanya dalam waktu 1 jam, misalkan ya, menghasilkan produk baru. Tapi ketika ada aktivator, dia akan lebih cepat, misalkan hanya jadi 10 menit atau 20 menit, kayak gitu ya. Jadi bisa lebih cepat dengan adanya aktivator. Nah, aktivator ini contohnya apa? Biasanya dari garam-garam dan logam alkali. Ya, jadi kemarin yang kita sudah diskusikan ada mineral toh kemarin. Nah, itu bisa menjadi suatu aktivator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Kemangi Selatan dengan NIM 23113041. Baik, pertanyaan saya mengenai inhibitor yang kompetitif dan non kompetitif itu apakah bisa dihilangkan atau tidak, Bu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bagus ya, terkait dengan inhibitor itu bisa dihilangkan atau tidak. Kalau yang inhibitor kompetitif itu bisa kita hilangkan dengan menambahkan substrat. Ya, tapi kalau yang inhibitor non kompetitif itu tidak bisa dihilangkan, jadi dia akan terus seperti itu. Contohnya misalkan pada antibiotik, ya antibiotik itu tidak bisa dihilangkan, gitu ya, sehingga dia akan terus di situ. Yang bisa kita kendalikan misalkan nanti kalau kita melakukan pemeriksaan, gitu ya, nah itu dengan yang tadi menambahkan substrat. Jadi logikanya gini, ketika enzim ini dalam jumlah banyak, substratnya itu sedikit, kerjanya akan cepat nggak? Cepat ya, ya kan? Karena enzimnya banyak nih, berarti banyak banget tuh nanti akan diubah menjadi produk yang baru. Beda lagi kalau misalkan substratnya banyak, enzimnya sedikit, kira-kira gimana? Kerjanya lambat ya, karena ibaratnya si enzimnya ini lebih sedikit daripada substrat. Dia mau mengubah produk baru, kalau misalkan si enzimnya terlalu sedikit, ya nggak bisa, gitu ya. Jadi akan lebih lambat, gitu ya. Oke, kita akan masuk ke contoh pemeriksaan sebentar ya. Contoh pemeriksaan ini ada sederhana, nanti kita akan praktekkan di laboratorium ya. Kita akan melaksanakan praktikum terkait aktivitas enzim yang dipengaruhi pH dan suhu. Kemudian ada juga pemeriksaan menggunakan alat yang lebih canggih, nanti kalian akan dapatkan di semester mungkin 4 atau 5 gitu ya, pemeriksaan SGOT, SGPT gitu ya contohnya. Jadi kita pengen mengetahui bagaimana kondisi hati kita gitu ya. Jadi bisa kita amati nanti dengan pemeriksaan tersebut gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup. Kita masuk ke kuis ya. Soal yang pertama, silahkan jawabannya apa ini? Angkat tangan yang bisa, silahkan. Ayo. Silahkan. Ya, silahkan Mbak. Jawabannya A. A. Kenapa? Kok bisa A? Karena dari Oke, yang betul adalah A. Ada yang punya jawaban lain? Sama? Sependapat? Pendapat ya, betul ya. Jadi memang enzim itu contohnya misalkan arginase, dia mengubah kecepatan reaksi ya.
Kalau yang B tidak dipengaruhi oleh temperatur, benar atau salah? Salah. Terus ikut bereaksi dengan reaksi kimia? Salah, ya. Merupakan poliasam lemak? Salah, karena dia merupakan protein tadi ya. Memperlambat metabolisme? Salah, sifatnya dia sebagai katalis. Katalis adalah mempercepat reaksi. Oke, soal yang berikutnya. Soal berikutnya silahkan siapa yang mau menjawab. Ayo dari sini siapa? Ya silahkan. Jawabannya. Oke, berdiri sebutkan nama sama NIM. Oke. Jawabannya adalah E. E. Memiliki sisi aktif. Oke. Yang lain sependapat dengan Mas Rudi? Oke, kita lihat ya. Yang A, enzim terhambat aktivitasnya oleh kofaktor dan koenzim, benar atau salah? Salah. Denaturasi pada suhu di bawah suhu optimum? Salah. Inaktif pada suhu di atas suhu optimum? Salah. Terbalik ya, kalau inaktif itu dia di suhu di bawah optimum. Kalau di atas optimum dia akan terdenaturasi. Nah, D tadi jawabannya sama ya. Kemudian yang M memiliki sisi aktif. Oke. Soal berikutnya. Ya, silakan ayo, silakan. Ya, silakan Mbak sebutkan nama dan NIM. Ini soalnya jawabannya apa? Perkenalkan nama saya Ratu Selatan dengan NIM 23113041. Jawabannya itu adalah B. Enzim bekerja secara optimum pada pH netral. pH netral. Oke. Ini tadi sudah saya ini juga ya sampaikan ya. pH-nya itu juga berpengaruh. Kalau misalkan dia tidak di pH yang sesuai, tentunya tidak bisa bekerja, gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang definisi enzim, ya. Kemudian ada sifat-sifat enzim, lalu ada faktor yang mempengaruhi, terus fungsi dan contoh pemeriksaannya ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang tadi kita diskusikan bersama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan pada siang hari ini dengan baca hamdalah dan untuk majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sehat selalu dan sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.